Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raihana Dasima dengan NIM 22720003 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di sini saya akan menghitung data pemilih potensial di Kampung Cisalak RT 001 RW 002 menggunakan aplikasi SPSS yang merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science, yang merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data secara statistik. Untuk datanya, saya menggunakan data dengan jumlah data 45 data. Lalu di kolomnya terdapat nomor, nama, usia, kode usia, jenis kelamin, dan juga kode JK. Untuk usianya, saya menggunakan kode karena usianya itu cukup beragam, jadi agar supaya mudah nantinya dianalisisnya, saya menggunakan kode seperti di sini. Usia 20 sampai dengan 25 saya menggunakan kode 1, lalu 26 sampai dengan 35 saya menggunakan kode 2, lalu 36 sampai 45 saya menggunakan kode 3, dan juga seterusnya. Lalu untuk kode JK atau kode jenis kelamin, untuk laki-laki saya menggunakan kode 1, lalu untuk perempuan saya menggunakan kode 2. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita klik di bagian bawah, di sebelah data view ada variable view, kita klik, kita masukkan di sini adalah usia. Lalu yang kedua, kita masukkan JK atau juga jenis kelamin. Lalu kita isi labelnya dengan nama yang sama, usia, lalu ininya jenis kelamin. Lalu untuk values-nya, yang usia kita masukkan kode di sini untuk di bagian values. Yang pertama ada value 1 dengan label 20 sampai dengan 25. Lalu yang kedua dengan values 26 sampai dengan 35. Lalu values ketiga 36 sampai dengan 45. Lalu values keempat 46 sampai dengan 55. Lalu yang terakhir values kelima adalah 56 sampai dengan 65. Lalu di sini klik OK. Lalu untuk jenis kelaminnya kita masukkan values-nya. Values pertama yaitu laki-laki. Lalu values kedua yaitu perempuan. Kita masukkan kodenya sesuai dengan kode yang ada di data ini. Lalu klik OK. Lalu kita ke bagian data view. Untuk kolom usia kita copy kodenya, jangan bagian usianya tapi kita pakai kode usia. Karena tadi kita kan sudah memasukkan kodenya, jadi kita copy-nya di bagian kodenya saja. Kita copy semua datanya. Lalu untuk JK, kita copy juga kodenya. Untuk bagian ini, untuk di bagian desimalnya bisa dinolkan, tapi kalaupun tidak dinolkan juga sebenarnya tidak apa-apa. Lalu kita ke bagian analysis, kita ke descriptive statistic, lalu ke frequency. Kita kopikan yang ini semua ke bagian variables. Lalu kita klik di bagian statistik di sebelah kanan saya, lalu kita checklist atau kita centang bagian quartile, mean, median, lalu standard deviation, minimum maksimum, lalu continue, lalu klik OK. Dan ini adalah hasilnya.
Untuk statistiknya ini ada meannya 2,80, untuk bagian usia jenis kelaminnya 1,44, medianya 3, lalu jenis kelaminnya 1, standard deviation-nya minimum maksimum, ini ada percentage-nya. Lalu untuk frekuensi tabel untuk usianya ini ada di sini range usia yang kita masukkan tadi ada 20 sampai dengan 25, lalu frekuensinya ada frekuensinya 8, 26 sampai 35, frekuensinya 14, 36 sampai dengan 45 dengan frekuensi 9, 46 sampai dengan 55 dengan frekuensi 7, 56 sampai dengan 65 frekuensinya 7. Untuk totalnya ada 45 data sesuai dengan data di sini. Jadi untuk frekuensinya di sini yang paling besar ada di 26 sampai dengan 35 dengan frekuensi 14. Lalu untuk di jenis kelamin di sini ada laki-laki frekuensinya 25 dan perempuan 20 dengan total data yang sama seperti tadi ada 45 data. Di sini nilai yang paling besarnya frekuensinya itu ada di laki-laki dengan frekuensi 25. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan juga terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.